Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ternyata jamnya masih kurang 3 menit. Saya lihat di sana sudah jam 7 ya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Yang hadir seberapa kita mulai berdoa, tadi sudah berdoa, kita sekarang masuk dalam hadirat Tuhan. Ya puji Tuhan. Kita sambil menunggu saudara-saudara kita yang lain. Kita mau menaikkan pujian, memandang akan wajah Tuhan di dalam segala keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Ada suka, ada duka, tapi satu hal kita tetap mau memandang hanya kepada Dia. Rasakan kasih-Mu, mau tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku, sebab Engkau Bapa yang baik. Yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin. Dekat setiap saat di dalam hidupku. Kau Bapa yang baik, Bapa-Ku yang baik. Amin. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Bapa-Ku, Engkau baik. Kita katakan, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang, oh Bapa,
datang kepadamu ya Bapa. Kami rasakan kasih-Mu semakin Kau nyatakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi, ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita sembah, haleluya. Engkau Bapa kami yang baik. Kami datang bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Dalam segala hal kami hendak bersyukur, sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami apa adanya. Kami datang bersyukur menyembah-Mu, meninggikan Engkau saja ya Tuhan. Engkaulah kekasih jiwa kami, Kau yang memberi keteduhan, ketenangan ketika gelombang badai pun datang. Tuhan, terima kasih Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang hendak memuji, meninggikan, mengamini setiap kebenaran firman Tuhan melalui puji-pujian. Kami perkatakan dengan iman kami bahwa Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau mengasihi kami dan kasih-Mu tak berkesudahan. Bahkan selalu baru, Kau baharui setiap hari supaya kami miliki pengharapan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami naikkan syukur kami. Mari katakan bersama-sama amin. Amin, haleluya. Tetap berdiri, kita rasakan bahwa kasih Allah dalam hidup kita selalu dibaharui. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya.
nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, oh dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, silakan duduk. Nyanyi bagi Tuhan selama-lamanya, karena Dia sungguh Allah yang baik. Amin. Haleluya. Keajaiban demi keajaiban Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Percayalah, Dia selalu memberikan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib, 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 sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Tetap bersukacita, sebab Tuhan tiba pada waktunya
akan memberi keajaiban bagi kita semua. Haleluya. Dia selalu hiasi kita dengan kemurahan demi kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat dikasih Tuhan, rasakan bahwa Dia selalu menghiasi kita dengan kemurahan. Amin. Kalau kita mau menghitung satu persatu berkat yang Tuhan nyatakan kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, kami naikkan terima kasih. Oh Yesus, teramat baik bagi. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau hiasi kami dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Kau hiasi umat-Mu Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Oh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini. Saya serahkan tempat pada hambanya, Bapak Supriyata. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau sangat baik, terlalu baik bagiku Tuhan, terlalu baik buat jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segalanya, untuk kasih karunia-Mu, untuk kesehatan yang Engkau beri Tuhan. Semua karena Engkau, kami bisa karena Engkau, kami punya karena Engkau, segalanya bagiku Tuhan Engkau. Terima kasih. Puji-pujian yang kami sudah naikkan Tuhan, jemaat-Mu naikkan, menyukakan hati-Mu dan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, berkati kami. Yang penuh dengan keterbatasan Engkau akan mampukan Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan saya bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Tahun 2024 buat saya sangat istimewa ya, karena usia saya sekarang 70 tahun. Ya, 70 tahun itu tidak sedikit ya, banyak. Tapi puji Tuhan saya bisa mencapai itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang terkasih, tema besar triwulan ini ya seperti itu ya, the righteous will live by apa itu? Will live by faith. Atau bahasa Indonesianya tuh orang benar akan hidup oleh iman. Dan pagi ini Bapak Ibu yang terkasih, saya mengambil subtema semua anugerahnya. Seperti saya sampaikan tadi, saya berusia 70 tahun, itu semua karena anugerahnya. Saya bersyukur sekali karena saya yang melewati jalan yang panjang ya. Dari usia berapa itu masih saya ingat, perjuangan, ya pergumulan ya seperti itu. Oleh kasih karunia Tuhan, saya bisa seperti saat ini. Saudara yang terkasih, tema ini ya, subtema ini saya ambil dari pujiannya, semua anugerahnya. Tolong Pak ditampilkan ya Vincent ya, lagu semua anugerahnya. Ya, jadi pujian ini mengatakan bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, ku dipilih, ku dipanggilnya, dan selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih, semua karena anugerah Tuhan. Anugerah itu pemberiannya. Jadi kalau kita berlomba gitu ya untuk mencapai hadiah, piala gitu, mesti kita berusaha. Di perusahaan saya harus berprestasi supaya dapat penghargaan. Ya, lomba apapun ya, lomba lari gitu, mesti berusaha keras. Tetapi anugerah itu tidak seperti itu. Anugerah itu pemberian cuma-cuma. Itu karena kasih karunia Tuhan, itu kasih karunia Tuhan.
Tolong Pak Erto bacakan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan katakan itu ya, bahwa anugerah keselamatan itu pemberian Tuhan. Yang dikatakan anugerah tadi ya, itu pemberian Tuhan. Cuma-cuma, bukan dari usaha kita. Dan firman Tuhan katakan, jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan orang yang sombong. Saudara terkasih, kisah Sakius ya, saya ingin bercerita sedikit tentang kisah Sakius. Sakius itu ya disebutkan pemungut cukai, koruptor, ya, pemeras rakyat ya untuk mencari kekayaan yang sebesar-besarnya. Oleh Tuhan justru dia yang dipilih. Ya. Jadi waktu perjalanan Tuhan Yesus ke kota Yeriko, di kota itu ada orang yang bernama Sakius. Ya, orangnya pendek, dia pemungut cukai, dia dikenal orang berdosa. Ya, banyak orang mengatakan orang berdosa, tetapi waktu dia ingin melihat Tuhan ya kesulitan karena badannya pendek. Akhirnya dia lari cepat-cepat ke depan, naik ke pohon ara untuk melihat Yesus. Apa yang terjadi saudara? Waktu Tuhan melewat itu, Sakius dikatakan, turunlah segera Sakius, aku akan menginap di rumah kamu. Kejadian ini sungguh luar biasa ya. Luar biasa karena orang yang berdosa, orang yang dianggap ya koruptor dan semua orang menganggap berdosa, justru itu orang yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita pun seperti itu ya. Kita pun seperti itu. Ya, saya misalnya, apa kelebihan saya? Tidak ada. Apa kebaikan saya? Tidak ada. Ya, masa lalu saya kalau cerita seperti apa saya? Tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak apa-apa lah, pokoknya tidak apa-apa. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, saya bisa seperti ini, bisa berdiri seperti ini. Saudara terkasih, kejadian yang lalu ya, misalnya waktu pandemi. Waktu pandemi itu luar biasa sulitnya luar biasa. Awal-awal pandemi sudah banyak orang yang mengatakan, Supri hati-hati usahamu, hati-hati usahamu. Ada yang katakan jangan naik gaji, jangan apa. Tetapi saya tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan itu besar buat saya, buat kita semua. Gereja ini saudara yang terkasih termasuk gereja kecil. Saya kalau kumpul dengan teman-teman misalnya di yayasan, di apa gitu, selalu katakan, Supri, gereja-gereja kecil banyak yang kesulitan. Penghasilan jemaat turun, persepuluhan turun, semua turun. Sampai pendeta-pendeta sampai kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tetapi di gereja ini saudara yang terkasih, itu sama sekali tidak terjadi. Saya sering katakan ke Bu Linda ya sebagai bendahara, Bu, gereja ini luar biasa. Di tengah masa pandemi 3 tahun, tidak terjadi masalah seperti itu. Semua saudara yang terkasih, semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa besar. Yang lalu saudara yang terkasih, waktu saya akan ke luar pulau ya, ke Kupang itu, saya sudah pesan sopir saya, Pak, besok saya dijemput jam 5 pagi, saya diantar ke bandara. Ternyata apa saudara? Dia terlambat bangun dan waktu itu saya sedikit marah, terus akhirnya saya bangunkan menantu saya Jonas, Nas, aku antar ke airport. Siangnya saudara dengan suara yang
yang tersendat-sendat dia telepon saya, sopir saya katakan, Pak Supri maaf nggih, kula terlambat bangun. Ternyata saudara, sopir saya ini kena COVID yang sangat parah. Dia masuk ke rumah singgah yang di wali kota itu ya. Itu sampai sudah Pak Pri saya hampir mati. Kalau itu ya saudara, misalnya dia jemput saya naik mobil ber-AC, kira-kira saya akan ketularan. Tetapi anugerah Tuhan itu besar buat kita, buat saya. Luar biasa saudara. Betapa baiknya Tuhan itu, betapa baiknya itu. Jadi waktu kejadian itu saya merasakan, kok iso ya, kok bisa. Perlindungan Tuhan seperti itu. Saudara yang terkasih, kehidupan ini tidak mudah, tetapi oleh kasih karunia Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara besar ini. Sungguh luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukannya karena kita mendapat anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, ada 3 hal. Yang pertama adalah muliakan Tuhan dalam hidup saudara. Muliakan Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan di Roma 11 ayat 36. Tolong Pak Sarto baca. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, firman Tuhan katakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Usia saya 70 tahun, saudara. Saya katakan, ya saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan beri saya kesehatan yang baik. Saya ingin melakukan banyak hal untuk kemuliaan-Mu. Saya ingin melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Dari pengalaman sebagai ketua panitia pembangunan gereja di tempat ini, saudara, saya sekarang ditugasi di Kristoperos sebagai ketua renovasi sekolah musik Kristoperos. Sekarang saudara sudah hampir jadi. Kira-kira 3 hari 4 hari akan serah terima. Pergumulannya sangat berat karena donatur ya, sumbangan itu seretnya luar biasa. Ya, puji Tuhan di akhir-akhir kurang kira-kira 100-200 juta gitu. Puji Tuhan ada satu pengusaha memberi 750 juta. Saya sampai berteriak-teriak, Tuhan terima kasih, karena sebagai ketua ini yang rasanya tanggung jawabnya jauh lebih besar. Ada satu pengusaha nyumbang 750 juta satu orang. Akhirnya saya katakan sisanya masuk deposito. Memuliakan Tuhan dalam hidup saudara. Bagi yang masih muda, kemudaan kamu untuk Tuhan, kebisaan kamu untuk Tuhan, kekayaanmu untuk Tuhan. Kalau ingat pembangunan gereja ini juga saya merasakan kalau bukan Tuhan tidak jadi, saudara. Kalau bukan Tuhan tidak jadi. Ya, karena awal-awal pembangunan gereja ini hanya ada dana 250 juta, habisnya 1,5 miliar. Dengan doa, dengan insinyurnya gratis, dengan tenaga pelaksana gratis, ya Pak Pramono itu di belakang, semua gratis. Dan saya selalu tekankan, buat yang terbaik, bahan yang terbaik, dan puji Tuhan bisa kita nikmati sampai sekarang. Bangunannya tetap kokoh, tetap baik, semuanya bagus. Saudara, kalau bukan Tuhan, tidak jadi, saudara.
pesan gembala sidang hanya sampaikan ke saya, Pak Pri, bangunan lama, bangunan baru, yang penting nyambung. Sudah tidak pernah mikir ya sampai bisa seperti ini. Itulah Tuhan yang tidak kita pikir, yang kita tidak mungkin rasanya bisa seperti itu. Saudara, saya ini termasuk mengalami seperti itu. Dari yang bawah sekali bisa Tuhan angkat. Dari ndak bisa apa-apa, Tuhan menjadikan apa-apa. Muliakan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, jangan pernah lelah, jangan pernah lelah. Ya, saya ini usia 70 tapi banyak kegiatan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, layani dia. Jangan pernah ya gitu, umur 70 aku tak enak-enak aja, aku sudah waktunya beristirahat. Dalam pekerjaan juga sama ya, banyak teman supri, wes cukup golek duit, nikmati masa tuamu. Saya katakan tidak, saya ingin tetap bekerja, saya ingin tetap melayani Tuhan. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi, ya karena segalanya ini dari Tuhan, muliakan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, tidak sombong ya. Tolong bacakan Efesus tadi Pak Harto 2, Efesus 2, 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Memegahkan diri sama ya dengan sombong. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa sombong itu ya, pokoknya ada 6 dan 7 ya, yang sangat dibenci Tuhan. Yang sangat dibenci Tuhan dan menjadi kekejian bagi Tuhan. Tolong Mas Harto baca lagi Amsal 6 ayat 16 dan 17. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ya ada 7 hal tadi. Mata sombong ditempatkan paling atas. Sombong itu sudah ya, kemarin saya dengarkan video gitu, ada seorang calon presiden berkunjung ke pastor yang tingkat tinggi itu, katakan begini, saya katakan bahwa orang yang rendah hati yang akan menang, orang yang sombong akan habis. Ini dia, saya aminkan ya, bahwa orang-orang yang sombong akan habis karena dibenci Tuhan dan menjadi kekejian bagi Tuhan. Oleh anugerahnya, saudara yang terkasih, saya diberi ya anugerah menjadi berhasil, menjadi baik, menjadi ya bisa macam-macam. Kecenderungan sombong itu ada ya, karena memang pengennya kan dipuji-puji, pengennya diangkat-angkat seperti itu. Tetapi saya katakan, aku tidak boleh sombong. Aku tidak boleh sombong. Terus kalau saya sudah seperti itu, saya ingat masa lalu saya, saudara. Saya waktu kecil, mama saya nangis, besok yang dimakan apa? Papa saya ditahan di kantor polisi karena tidak bisa bayar hutang, ya dilaporkan orang yang punya uang.
Saya pernah jadi kernet ya. Jadi kalau engkau saya, kakak saya itu sopir angkutan kota ya. Kalau seperti sekarang ya seperti angkot-angkot yang di jalan itu. Kalau lebaran saudara karena kernetnya tidak masuk, saya jadi kernet. Saya jadi kernet di belakang gitu ya mesti ya, menguti uang gitu dari penumpang. Saya pernah pelihara babi, mungkin banyak orang yang belum tahu ya, pelihara babi. Mama saya katakan untuk nyambung hidup pelihara babi di belakang rumah. Orang saudara kalau lewat sampai nutup hidung ya, karena baunya seperti itu. Saya katakan, mah ini merugikan banyak orang, dijual aja. Mama katakan, jangan, ini untuk menyambung hidup, untuk menghidupi kamu. Saudara, masa kecil saudara tidak pernah ya sampai anakku 8, mungkin 3 atau 4 tak kasih orang supaya hidup lebih baik. Mungkin tidak ada ya jemaat di tempat ini yang separah itu. Itu saya alami saudara. Jadi kalau saya mau sombong gitu, saya ingat masa lalu yang seperti itu, tidak berani sombong saya. Saya tidak mau sombong. Karena siapapun ya, saya ini apa ya gitu ya. Yang lalu saya diberkati waktu saya antar Chong Liang dan Jianwi naik mobil saya. Ya, jadi saya diberkati. Saya biasa kalau jalan dengan orang gitu selalu saya wawancarai. Chong Liang, kamu masih jualan. Kamu sehari dapat uang berapa? Katanya kira-kira lebih kurang 100.000. Ya saya katakan itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi saya bergaul dengan orang-orang kecil sederhana. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya merasa ya waktu saya dulu pernah kunjungan ke rumah Chong Liang gitu, ada tikus jalan-jalan gitu. Masa kecil saya saudara, saya itu kalau dengan tikus girap-girap ya, karena waktu tidur gitu saya pernah dirembeti tikus. Ya karena rumah-rumah desa, rumah yang sangat sederhana begitu. Itu sampai sekarang saya kalau dengan tikus takut sekali. Saudara terkasih, jangan sombong, jangan sombong. Allah sangat benci sombong. Saya kalau ada debat di televisi ada orang sombong gitu rasanya berdedek gitu ya. Aduh, tidak suka saya. Dan dari tadi ya firman Tuhan tadi di Amsal 6 tadi dikatakan mata sombong ya itu dibenci Tuhan, lidah dusta itu dibenci Tuhan, dan ada 6 yang lain ya, ada 7. Mata sombong ditempatkan paling atas karena Tuhan sangat benci dengan kesombongan. Ayo saudara terkasih, siapapun kita saling memperhatikan, saling menghargai, jangan merasa lebih tinggi dari siapapun. Kita di mata Tuhan itu sangat kecil, seperti debu, tidak ada artinya kalau bukan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang pertama tadi ya, bagi dia muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Dan yang ketiga, berbagi. Berbagi itu tidak harus kaya baru bisa berbagi. Kemarin saudara ada video yang sangat indah, judulnya Pitutur Jawi, jadi petuah Jawa. Demikian bunyinya ya. Nulungi wong luwe bisa nganggo sega sakpuluhan. Nulungi wong kodanan bisa nganggo payung godhong gedang. Nulungi wong sedih bisa nganggo manise omongan. Nulungi wong rekoso bisa donga sak kecapan. Ini bisa saudara lakukan ya, nolong orang lapar bisa nganggo sego sakpuluhan. Jadi sak puluhan itu sak genggam gitu ya, didulangkan. Nulungi wong kodanan bisa nganggo payung godhong gedang. Pernah ya payungan godhong gedang pernah, karena masa kecil saya kalau saya main ke sawah ke apa itu kalau hujan ya segera potong daun pisang
dibuat payung. Nolong wong sedih bisa nganggo manise omongan. Nulung wong rekoso bisa donya sak kecapan. Tetulung iku gampang ya. Tetulung iku gampang. Sing angel iku mapanke atimu amrih iso nulungi liyan. Ya, memberi pertolongan itu mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilakukan. Saudara terkasih, waktu saya dengar ini ya, dengar tadi pitutur Jawi tadi, saya ingat firman Tuhan yang persis mengatakan seperti itu. Waktu aku lapar, engkau beri aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu aku tidak punya rumah, engkau memberi aku tumpangan. Waktu aku sedih, engkau menghiburkan aku. Pak Erta tolong bacakan Matius 25, 35 sampai 40, Pak Erta. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, menolong orang itu luar biasa sukacitanya ya, melebihi ya. Misalnya saya bisa menolong orang dan orang itu terangkat berhasil gitu, itu melebihi semuanya. Dulu saudara yang terkasih, saya pernah ya, karena jadi karyawan lama, akhirnya saya diminta untuk mengajar ya. Mengajar di perguruan tinggi, tapi yang kecil itu, yang kecil misalnya mahasiswanya hanya 20-15 gitu. Saya kalau pulang ngajar itu saudara yang terkasih, sukacitanya luar biasa. Tidak ya, kalau saya bekerja pulang kan biasa-biasa. Tetapi kalau saya pulang mengajar saudara, saya merasakan sukacita yang luar biasa, karena saya bermanfaat untuk orang lain. Saya bisa minterkan orang lain, saya bisa ngajari orang lain. Itu saudara, luar biasa. Jadi tolong orang itu luar biasa sukacitanya. Berbagi ya. Jadi saya waktu kecil gitu rasanya sering teriak-teriak saya. Kenapa ya wong sugih-sugih kok ora nulung aku gitu. Jadi dulu itu saya sering mengatakan begitu. Kok ndak nolong saya, mama saya sampai seperti itu. Kaki dibuat kepala, kepala buat kaki. Mama saya itu jarian ya, jadi jarian seperti Bu Abdul Rahman. Jarian saudara, tapi kalau bekerja bangun jam 2 pagi, naik ke atas trek ya. Trek itu karena kan ndak ngirim barang ke Semarang kan ndak sewa trek sendiri, tapi nunut trek lain gitu.
itu harus naik ke atas. Saya pernah diajak mama saya tidur di Pasar Johar. Ya. Pasar Johar itu kan dulu ada beteng apa tengah itu, ngedrop barang di situ. Mama saya harus tidur di pasar seperti itu. Itu pernah saya lakukan, apapun pernah saya lakukan ya. Jadi tadi kernet trek, pelihara babi, kernet angkot, semua pernah saya lakukan. Makanya saya sekarang saudara yang terkasih, makan restoran bisa, makan emperan bisa, makan apapun bisa saya. Karena pengalaman masa lalu sungguh luar biasa buat saya. Saya bisa seperti ini karena kasih karunia Tuhan. Gereja ini bisa baik, bisa luar, itu juga puji Tuhan, luar biasa. Saudara terkasih, hidup ini penuh perjuangan. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Dalam yang terakhir saya ingin tadi ya, usia 70 tahun tadi. Tidak terasa saudara, usia saya 70 tahun. Ya, seperti yang saya cerita tadi ya, pengalaman dari kecil sampai tua ini luar biasa ya. Miskin semiskin-miskinnya pernah. Ya. Hidup rekoso serekoso-rekosonya pernah. Ya seperti itu. Tapi bisa seperti ini sudah usia 70 tahun itu sudah luar biasa. Tahun 2024 usia pernikahan saya dengan Bu Supri sudah 43 tahun. Pernikahan saya tidak mudah, saudara. Awal-awal itu karena orang desa, kumpul orang kota, orang miskin dapat orang kaya, itu sulitnya luar biasa. Tetapi karena pertolongan Tuhan bisa ya sampai 43 tahun. Kami rukun, Bu Supri senang, walaupun dulu mungkin dapat orang miskin, orang apa, tapi puji Tuhan, sekarang sukacita. Usia pernikahan sudah 43 tahun. Anak 3 ya, 1 dipanggil Tuhan. Itu pun semua karena pertolongan Tuhan. Waktu saya mengobatkan Erina itu, kanker itu, tiap hari kami menangis. Saya katakan, Bu Supri, kalau perlu jual rumah enggak apa-apa. Semua harus pokoknya ngongkosi harus yang terbaik. Berobat ke Singapura, beli obat yang mahal-mahal karena pengen ya Erina sembuh. Tetapi Tuhan panggil dia. Masa-masa seperti itu buat saya terlalu berat. Sulit, berat, tiap hari menangis. Anak saya sudah yang besar sudah usia 41 tahun. Ya, luar biasa Tuhan, pelihara, Tuhan berkati. Dan cucu saya, saudara yang terkasih, sekarang yang terbesar sudah 14 tahun. Tingginya sudah 164 cm, ya mungkin lebih tinggi dari ibu-ibu di sini. Saudara yang terkasih, bisa seperti itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada ya seperti pujian awal tadi, tidak ada karena kelebihan saya, karena kebaikan saya, baik rupa saya dan sebagainya dan sebagainya. Semua anugerah Tuhan, ya seperti di Efesus dikatakan, jangan semua karena Tuhan, bukan jerih payah kamu. Saudara terkasih, muliakan Tuhan dalam hidup kita. Tetap bersemangat melayani Dia, jangan pernah kendor. Tuhan segalanya dalam hidup kita, Tuhan segalanya dalam hidup saya. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan pujikan semua karena semua anugerah-Nya.
dipilih, ku dipakainya, bukan kecakapanku, bukan karena rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Diberikannya pada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Kebaikanku bukan kasih cintaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Diberikannya pada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya. Diberikannya pada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian yang sudah Engkau berkati. Amin. Berkati kami semua, kami pulang boleh mendapat sesuatu yang baru dari Engkau. Amin. Engkau segalanya, Engkau yang membuat kami bisa seperti saat ini. Iya Tuhan. Dalam menempuh perjalanan hidup yang panjang, yang sulit, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang kami bisa, apa yang kami punya, semua anugerah-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita punya gereja yang tidak hanya mendengar teori firman, tapi banyak
anak-anak Tuhan di tempat ini, termasuk Pak Supriyanto yang telah berkhotbah menyaksikan bagaimana Tuhan mempraktekkan firman-Nya terjadi dalam setiap hidup kita. Amin. Mari silakan pengumuman multimedia. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Supriyanto. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Eritiono. Dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Berikut ini warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Datang dan ikutilah ibadah Praise and Worship Jumat tanggal 2 Februari di tempat ini jam 18 atau 6 sore. Ya. Ini berlaku untuk semua jemaat ya, boleh mengikuti, tidak hanya pelayan Tuhan. Nah kemudian akan diadakan baptisan air Minggu 31 Maret 2024. Jadi masih ada beberapa bulan lagi, ya. Nah, bagi jemaat yang belum dan rindu untuk dibaptis, bisa menghubungi Ibu Trifosa untuk mengambil formulir pendaftaran. Ya, jemaat yang akan dibaptis akan mendapatkan katekisasi atau pendalaman Alkitab untuk pemahaman akan baptisan air ini ya. Dan itu akan dimulai sejak 4 Maret nanti. Maaf. Ya, betul ya 4 Maret dan hanya dilaksanakan 4 kali pertemuan. Setiap hari Senin akan diatur lebih lanjut jadwalnya oleh Bapak Gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis silahkan untuk menghubungi Ibu Trifosa untuk meminta formulir pendaftarannya ya. Nanti akan dilaksanakan katekisasi. Baik, yang terakhir tidak ada ya, itu aja. Kita akan berdiri sekali lagi, kita akan terima doa berkat dari Bapak Gembala. Kita akan akhiri ibadah kita minggu ini. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Engkau Allah yang sangat baik yang telah menyertai kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Kami percaya lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, kami boleh memuliakan Engkau di pagi ini. Ibadah mengandung kuasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali, dan Tuhan selalu membuka jalan bagi mereka yang kesukaran kehidupan dari ekonominya hari-hari ini. Belajar dari firman-Mu pagi ini Tuhan, kami tahu orang-orang yang beriman akan dipeliharakan Tuhan. Berkati Pak Supri,
karena anugerah Allah yang luar biasa. Pak Supri boleh menyaksikan kehebatan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setiap kami tidak menjadi sombong dan lupa diri bahwa semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih, kami tetap dan terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya menjelang pemilihan presiden yang sudah semakin dekat. Kiranya Tuhan akan tetap memegang kendali sehingga semua aman, tertib, sampai Tuhan memunculkan pemimpin yang berkenan untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Dari suku-suku bangsa di seluruh Nusantara, mereka boleh mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat, dan diselamatkan dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu selama-lamanya buat bangsa dan negara kami. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus diselamatkan menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Diberkati Tuhan, apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin. Kebesaran memuji kebesaran. Terima kasih ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sekali lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat pulang, sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain.